Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, banyak orang yang menganggap enteng ilmu faraid, ilmu tata cara pembagian warisan. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain karena mereka tidak memahami secara utuh ya, apa dan bagaimana ya ilmu faraid itu. Karena kalau saja mereka memahami manfaat daripada ilmu faraid itu, niscaya mereka tidak akan menyatakan yang semacam ini. Ini kan ilmu faraid, ilmu biasa-biasa saja ya. Dan pembagian warisan kan sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu ya. Biasa-biasa aja. Benar ya, pembagian warisan itu sudah dilakukan turun temurun. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, apakah pembagian warisan itu sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam ya. Karena apa? Kalau dibaginya itu nggak ribut, nggak masalah, itu bukan berarti udah benar, bukan ya. Berdasarkan redo sama redo, nggak ada masalah ya, itu bukan berarti sudah benar ya. Ketika dilakukannya itu berdasarkan kemauan kita. Padahal yang namanya pembagian warisan itu adalah bagian daripada syariat Islam, dimana ketika itu menjadi syariat Islam udah pasti ada dalil-dalilnya, udah ada ketentuan-ketentuannya bagaimana dilakukan ya. Lalu bagaimana kalau tidak dilakukan, itu ada risikonya, ada tanggung jawabnya. Oleh karena itulah ya, bagaimana kalau ini tidak penting atau ilmu faraid ini biasa-biasa saja, Rasulullah ya mengingatkan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid walimuhun nas. Ya Abu Hurairah, pelajari ilmu faraid dan ajarkan kepada yang lain. Bahkan sahabat Umar itu menyatakan, ta'allamul faraid wa allimuha kama ta'allamul Qur'an wa allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada yang lain sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran dan ajarkan kepada yang lain. Ini kan menggambarkan bahwa ilmu faraid ini, ilmu tata cara pembagian warisan ini adalah masalah penting. Karena seseorang itu kalau dia melanggar ya, menyalahi sembarangan membagi waris, maka paling tidak telah melakukan beberapa dosa besar ya. Dosa besar baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang pertama, melanggar aturan Allah. Yang kedua, tidak taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, tidak menghargai dan menghormati almarhum atau almarhumah yang sudah susah payah mendapatkan harta itu. Yang keempat ya, berpotensi makan barang yang haram. Yang kelima, memutuskan tali silaturahim. Jadi betapa pentingnya ilmu faraid ini bagi umat Islam. Ya pelajarilah. Di samping itu kita juga tahu masalah-masalah besar telah terjadi karena kesalahan di dalam membagi warisan. Satu keluarga ribut, pecah, tidak saling tegur menegur karena masalah warisan.
bahkan sampai ada yang membunuh saudaranya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kepada keluarga muslim Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang-orang tua untuk mengajarkan, menginformasikan kepada keluarga besar kita tentang pentingnya ilmu faraid. Jadi jangan sekali-sekali kita bagi warisan itu berdasarkan keinginan kita, berdasarkan kemauan kita, berdasarkan kesepakatan kita. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan aturannya. Rasulullah SAW sudah mengajarkannya. Jadi kalau kita merasa aturan kita lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya, kita ini apa? Ini yang harus kita tanamkan. Ya, betapa pentingnya ilmu faraid ini, dan kita tahu ya bagaimana Allah mengingatkan kepada kita ini semua, dan ini nggak boleh kita lupakan. Apa firman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walau adzabun muhin. Siapa orang yang melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, melanggar hukum-hukumnya, aturannya, yang dalam konteks ini adalah aturan ilmu faraid, tata cara pembagian waris, niscaya akan Allah masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Oleh karena itulah hadirin sekalian, ya, jangan sampai terjadi warga kita, anak kita, turunan kita, saudara-saudara dekat kita itu ribut dalam masalah warisan, saling makan harta orang lain. Ini hukumnya haram. Dan kalaupun itu terjadi, ya misalkan ya kita udah nggak ada lagi, kita udah di dalam kubur, ini sungguh sangat memperhatikan sekali. Oleh karena itulah mulai sekarang pelan-pelan kita mempelajari ilmu faraid. Kalau memang kita belum ada gurunya, paling tidak kita membaca buku yang begitu banyak tentang masalah mawaris, masalah ilmu waris. Di antaranya adalah buku bicara tentang masalah warisan. Bagi waris jangan sampai menangis. Paling tidak kita memiliki dasar-dasar pada ilmu faraid itu, dan insya Allah dengan cara itulah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam dunia. Kita sudah berusaha agar apa? Agar keluarga kita, diri kita, saudara-saudara kita melaksanakan pembagian ilmu waris itu berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.